Berhenti membuat video jika kamu tidak tahu hal ini. Kalimat tersebut adalah sebuah hook yang saya gunakan untuk mengawali video. Karena saya belajar jika ingin membuat video yang bagus, menarik, dan mendapatkan views yang banyak, saya harus menggunakan sebuah intro atau awalan video yang kontroversial, negatif, kalimat negatif, fakta, statement yang menarik, intro yang menarik, suara yang menarik, atau apapun itu. Karena jika kamu sadar, kebanyakan video yang ada di YouTube pasti diawali dengan sebuah hook. Entah itu visual yang menarik, suara yang menarik, statement yang sedang viral, atau apapun itu. Dan hari ini saya belajar mengenai bagaimana membuat video yang bagus. Bisa kamu lihat, ini adalah catatan yang saya pelajari hari ini. Saya belajar dari sumber YouTube itu sendiri. Kamu bisa pergi ke YouTube Creator untuk info lebih lanjut. Tetapi saya sudah mencatat 6 poin untuk membuat video yang bagus. Poin pertama adalah berisi solusi untuk masalah tertentu. Kenapa? Karena kebanyakan orang pergi ke YouTube, menonton video dan mencari suatu video tertentu untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk contoh, saya pribadi akan pergi ke YouTube, mencari video mengenai tutorial edit video, tutorial berbicara di depan kamera, dan sebagainya. Kenapa? Karena saya mempunyai masalah tersebut. Saya belum bisa mengedit video yang bagus. Saya belum bisa berbicara di depan kamera dengan lancar, percaya diri, dan lain sebagainya. Dan itulah mengapa saya datang ke YouTube. Dan ini juga bekerja untuk orang yang banyak. Mereka datang ke YouTube mencari sesuatu, mengklik suatu video untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi pastikan untuk membuat video yang berisi solusi untuk masalah tertentu. Dan poin kedua adalah memberi wawasan baru atau value atau pengetahuan yang baru. Dan by the way, video ini saya akan menggunakan format yang baru. Jika kamu suka, coba ketik di komentar. Kembali lagi ke poin kedua, yaitu memberi wawasan baru atau value yang baru atau pengetahuan yang baru. Kenapa? Karena kebanyakan orang datang ke YouTube bisa jadi ingin belajar suatu topik tertentu atau skill tertentu. Contohnya, saya pribadi juga akan pergi ke YouTube, mencari video tertentu untuk mencari sebuah pengetahuan baru. Contohnya seperti tutorial edit video, tutorial edit foto, tutorial membuat konten, dan lain sebagainya. Bagi saya bisa mendapatkan sebuah pengetahuan baru dari video tersebut. Dan sekali lagi, poin 1 dan poin 2 sangat penting. Video harus berisi sebuah solusi untuk masalah tertentu dan memberikan wawasan baru bagi mereka. Poin ketiga adalah video harus menghibur. Menghibur di sini bisa didapat dengan menggunakan storytelling yang bagus dan editing yang bagus. Jadi saya juga masih belajar bagaimana menulis skrip dengan teknik storytelling yang bagus. Dan tentunya saya juga belajar mengenai editing yang bagus, menarik, dan lain sebagainya. Yang keempat, video harus berisi sesuatu yang penting atau urgent. Tidak jauh dari poin 1 dan 2, poin 4, video harus berisi sesuatu yang penting dan urgent. Kenapa? Karena beberapa orang datang ke YouTube untuk mencari suatu solusi bagi masalahnya, entah itu masalah yang tidak terlalu penting, dan sangat penting. Yang kelima, video harus menginspirasi dan memotivasi. Dan yang keenam, video tidak membosankan. Video tidak membosankan bisa didapat dari editing yang bagus, visual yang bagus, audio yang bagus. Kurang lebih itu adalah 6 poin yang saya pelajari hari ini untuk membuat video yang lebih bagus lagi. Recapnya atau rangkumannya, 1. Video harus berisi solusi atas masalah tertentu. Yang kedua,
video harus berisi manfaat, ilmu, dan wawasan bagi penonton. Yang ketiga, storytelling dan editing, baik visual atau audio, harus bagus dan menarik. Yang keempat, harus berisi sesuatu yang penting atau on point, tidak bertele-tele, tidak clickbait atau melebih-lebihkan. Dan yang terakhir, harus berisi sesuatu yang menarik, baik itu visual atau audio. Dan salah satu poin yang saya pelajari dari kreator bernama Callum Culver adalah cobalah membuat video yang senatural mungkin, setransparan mungkin, sejujur mungkin. Jangan coba menutupi hal-hal tertentu. Kenapa? Karena percayalah, penonton kamu akan tahu jika kamu menutupi suatu hal tertentu. Jadi, let it flow, biarkan mengalir. Biarkan penonton kamu merasakan ketulusan kamu, merasakan kejujuran kamu dari setiap video yang kamu buat. Karena dengan ini, penonton kamu akan lebih percaya dengan diri kamu sendiri, dan untuk jangka panjangnya itu akan berdampak positif bagi mereka dan bagi kamu selaku konten kreator. Kenapa? Karena jika kita berbicara mengenai konten kreator, ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Saya dan kamu tentunya tidak hanya ingin sukses untuk 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan kan. Kita ingin sukses untuk jangka waktu yang panjang. Dan disinilah pentingnya untuk membangun trust antara kreator dan penonton. Jika kedua belah ini tidak ada suatu kepercayaan, maka tidak akan terjadi sebuah hubungan yang positif. Ketika kita percaya, ketika kamu percaya kepada seorang konten kreator, maka manfaat untuk jangka panjangnya itu sudah pasti lebih bagus. Kamu bisa mendapatkan fanbase yang solid, yang akan menyukai apapun yang kamu buat, akan mendukung, dan akan mendengarkan apapun yang kamu bicarakan. Dan jika kita berbicara mengenai monetisasi, hal ini akan tercapai jika penonton kamu, followers kamu, atau calon pembeli kamu percaya kepada kamu. Jika mereka tidak percaya kepada kamu, maka mereka tidak akan membeli apapun yang kamu jual. Dan inilah pentingnya sebuah trust. Buatlah konten senetral mungkin, setransparan mungkin, sejujur mungkin. Biarkan penonton kamu melihat dan merasakan ketulusan kamu, kejujuran kamu, dan mereka akan percaya kepada kamu. Jadi, itu saja video hari ini. Dan ini juga tes untuk format baru karena somehow saya juga ingin membuat video lebih bervariasi agar lebih menarik, informatif, dan juga bisa menyampaikan informasi dan statement saya dengan lebih baik agar bisa dicerna atau ditangkap oleh penonton saya lebih baik lagi. So, thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.